semuanya, pada kesempatan kali ini saya sedang berkendara dari Jakarta menuju Bandung. Ini saya naik kendaraan hari ini adalah Toyota Innova bensin otomatis tipe G tahun 2017. Jadi ya ini kondisi jalannya, ini lagi di Jalan Layang MBZ. Nah, jadi yang saya mau cerita kali ini adalah sebelumnya saya sudah melakukan instalasi cruise control pada mobil ini. Jadi mobil ini Innova Reborn bensin tipe G. Tadinya tidak ada cruise control, bahkan sampai Venturer pun memang tidak ada cruise control. Tapi kemarin dengan inisiatif dan kutik-kutik, jadinya saya pasangkan cruise control. Jadi kalau dilihat di sini, memang instrumen speedometer pun sudah saya ganti ya. Kebetulan sudah upgrade dari tipe G jadi tipe V, Q atau Venturer. Lalu setir sendiri juga sudah saya upgrade. Jadi ada tombol di sebelah kanannya ini karena untuk mengendalikan speedometer itu. Nah, jadi posisi cruise controlnya ada di sebelah sini. Jadi cruise controlnya ini hanya berupa tuas. Dia dipasangkan ke speedometer, ke setir, pasangkan ke setir. Lalu fungsi dari cruise control ini tentunya untuk menjaga kecepatan tetap stabil tanpa kita harus menginjak pedal gas. Jadi contohnya di sini saya masih berkendara dengan normal, menggunakan ya biasa ya, di kecepatan di sekitar 100 km per jam. Nah, ini kalau saya mau tetap pertahankan stabil kecepatannya tanpa harus injak kaki di pedal gas. Jadi saya tinggal nyalakan cruise control di sini. Ada tombol on off. Jadinya on atau off ini tergantung ditekan tombolnya, bisa ditekan. Dan dia bukan model masuk begitu ya, jadi model sekali tekan aja. Nah, kalau sudah ditekan tombolnya tadi, kita misalkan kalau untuk, jadi ada beberapa tipe cruise control di mobil. Pertama, kita atur kecepatannya dari speedometer, atau di model Toyota seperti ini kita atur kecepatannya dari kecepatan terakhir yang sedang dijalankan. Jadi misalkan ini kecepatannya lagi di 100 kurang sedikit ya. Lalu saya tekan set itu berarti arahan ke bawah. Dia bisa, tombol cruise control ini ada beberapa arah. Jadinya pertama on off, lalu bisa kita tekan ke bawah seperti ini. Ke bawah ini untuk mengatur kecepatannya. Jadi untuk kita kunci kecepatannya, misalkan kita lagi 100, berarti kecepatannya kita kunci di 100. Kalau di 80 berarti kecepatannya dikunci di 80. Lalu ada cancel itu ditarik ke dalam seperti ini. Ya, ini di cancel berarti kita akan membatalkan cruise controlnya. Jadinya dia akan langsung loss gasnya. Atau kalau kita nginjak rem selama lagi cruise controlnya on, berarti itu juga otomatis cruise controlnya akan otomatis mati. Jadinya kalau lagi macet mendadak di depan padat ini dari 100, tahu-tahu itu kita bisa punya dua pilihan, di antara tekan tarik cancel ini atau kita injak rem aja. Nah, lalu ada reset. Ini reset jadinya, atau reset atau resume ya, mungkin ya, saya kurang tahu singkatannya res apa. Tapi ini ditekan ke atas seperti ini. Jadi misalkan tadi sesudah kita kunci kecepatan cruise control di 100 km per jam, lalu kita rem karena ada kepadatan, kita sebetulnya nggak usah ngegas balik ke kecepatan sebelumnya, kita tinggal tekan res ini aja. Nanti otomatis kecepatan mobilnya akan kembali, dia akan ngegas sendiri kembali ke kecepatan yang diinginkan sesuai awalnya tadi. Oke, jadi di sini saya akan contohkan. Oke, ini mumpung ada kendaraan di depan kita, kecepatannya lagi sekitar 100. Saya akan on kan cruise controlnya. Nah, jadi semestinya kalau di speedometer tipe V atau tipe Q itu semestinya sudah langsung nyala. Tapi saya kurang tahu kabelnya di mana yang tipe G ini, jadi cruise controlnya nggak ketahuan lagi on atau off. Ada jarum hijau menyala biasanya kalau cruise control on. Jadi ini saya tekan on, kecepatan di sekitar 100. Nah, ini dia akan sudah otomatis kecepatannya mengunci di 100.
90 ya, sekitar 90. Untuk speedometer tetap, takometernya tetap RPM di sekitar bawah 2000. Nah ini saya tinggal pegang setir aja seperti ini, ikutin jalan. Nah itu kita bisa lihat di bawah kaki saya tidak menginjak pedal gas, tapi dia kecepatannya bisa tetap stabil di 90 km/jam. Nah, sudah seperti ini, apa yang terjadi kalau misalkan jalannya menanjak? Nah itu contohnya jalan di depan menanjak, dan ini RPM-nya sekitar 2000. Nah jadi kalau saat jalan menanjak dan kecepatannya kurang, tenaganya kurang gitu, biasanya mobil akan mengikuti sendiri. Ini di transmisi otomatis ya, jadinya di transmisi otomatis nanti dia akan menurunkan giginya. Nah, seperti sekarang dia menurunkan gigi, lalu dia akan tetap menjaga kecepatannya di sekitar 90. Nah begitu juga sebaliknya yang terjadi kalau misalkan kecepatannya terlalu tinggi gitu, jadinya misalkan kayak sekarang lagi turunan, kita sudah menyelesaikan tol MBZ. Nah dia akan nanti turun gigi juga, jadi kecepatan yang penting kecepatannya akan selalu segitu dengan posisi gigi yang sesuai, giginya aman. Cuma kadang-kadang kalau memang kita nah kalau misalkan di depan sudah mulai ramai kendaraan, misalkan saya mulai ngerem ya, dengan posisi ngerem seperti ini kecepatannya akan turun. Apa yang terjadi kalau saya tekan tombol rest? Saya rest ke atas, nah dia akan langsung ngegas sendiri kembali ke kecepatan yang mobil langsung raung ya, meningkatkan kecepatannya sampai kembali ke kecepatan 90 km/jam tadi. Nah jadi itu gunanya fungsi rest. Kita nggak usah ngegas, dia mobilnya akan menyesuaikan sendiri kembali ke kecepatan sebelumnya. Ya oke. Posisinya lagi agak nanjak. Nah, lagi kalau saya cancel, posisinya lagi agak nanjak, giginya baru turun tadi, RPM-nya nambah. Nah ini terlalu deket ya, saya otomatis ngerem, harus direm karena mobil ini belum dilengkapi ada adaptive cruise control, jadinya kita masih harus menyesuaikan sendiri untuk posisi ngerem atau gas. Berhenti sampai berhenti total. Oke. Nah di saat berhenti total seperti ini, cruise control tidak akan bisa bekerja untuk mobil yang ini. Di mobil ini Toyota Innova, ECU-nya baru bisa menerima fungsi cruise control kalau kecepatan di atas 40 km/jam. Jadinya seperti sekarang ini kecepatannya di 20 seperti ini. Ini cruise control sebenarnya masih tetap dalam posisi on gitu, cuma kalau kita tekan set dimanapun juga nanti tidak akan bisa jalan. Nah apa yang terjadi kalau kita tekan rest? Sama aja, nggak bisa. Jadinya memang harus fungsinya di atas 40 km/jam baru nanti dia bisa diaktifkan kembali fungsi resume atau cruise controlnya. Jadi bisa diapain ini kalau udah kayak begini ya, kita tinggal ikutin jalan aja. Cuma kalau saya terbiasa nggak pakai fungsi rest ya, jadi saya lebih ke arah cancel dan set gitu. Jadinya di saat kita bisa atur kecepatan lebih dinamis, tidak pakai setting dari via speedometer ya atau via menu seperti ini, tapi memang lebih manual, dia mengunci ke kecepatan sebelumnya. Kurang lebih itu aja pemasangan cara pemakaian cruise control di mobil Toyota Innova Reborn. Terima kasih.